warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, izin saya Danur Setiawan, siswa dari Isman Ahmad Tamrin, akan membahas materi dinamika rotasi. Oke, langsung kita mulai aja. Nomor 1, momen inersia. Suatu benda yang berputar bergantung pada 1. Momen gaya yang bekerja pada benda, letak sumbu putar, percepatan satu benda, masa benda. Pernyataan yang benar adalah, jadi momen inersia itu rumusnya inersia sama dengan konstanta dikali massa dikali sama jari-jari kuadratnya. Kita cari di sini mana yang sesuai. Percepatan nggak ada, jadi nggak masuk. Masa benda masuk. Momen gaya yang bekerja pada benda enggak. Letak sumbu putar itu samanya kayak jari-jari, jadi masuk. Jadi jawabannya 2/4. Next. Nomor 2, 4 buah partikel dihubungkan dengan batang seperti gambar pada bawah, maka besar inersia pada sistem poros tipe adalah. Kalau tipe soal kayak gini kita bisa pakai rumus inersia sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 tambah R2 kuadrat dan seterusnya sesuai sama partikelnya ada berapa. Karena di sini ada 3, kita pakai 3 sampai 3 kali. Jadi ini anggap masa 1, 2, 3. Jadi momen inersianya itu masa 1 itu 1 kilo, 1 jari-jarinya dari titik sini sampai ke titik sumbu putar. Itu berarti kan 40 cm. 1 kali 40 cm kita ubah ke meter kuadrat. Jadi 40 dikali ke meter 0,4 ditambah partikel kedua 0,5 dikali sama 100 itu berarti 1 0,5 kali 1 lalu 0,8 kali 1 juga. Langsung kita totalin aja. Itu jadi hasilnya 0, ini jangan lupa kuadrat buat jari-jarinya. Jadi 0,16 16 ini 0,5 ini jadi 0,8. Di total jumlahnya jadi 1,46 M kuadrat. Next nomor 3. Ini juga masih mirip. M1 100 gram kita ubah jadi kilogram berarti 0,1 ya. Jadi 0,1 0,3. Ini masa 1, masa 2, masa 3 sesuai urutan. Pada jarak M1 dan M2 itu 40 cm, kita ubah ke meter langsung 0,4 dan M3 30 cm. M2 dan M3 30 cm. Berarti jadi 0,3. Ini kita hitung aja, rumusnya masih sama kayak tadi. Jadi habis itu karena M1-nya itu dia di titik sumbu, jadi dia nggak usah dihitung karena jari-jarinya itu sama dengan 0. Jadi langsung aja. Inersia sama dengan M2-nya itu 0,1 kali 0,4 kuadrat ditambah karena jari-jarinya 0,4 nih ke titik sumbu 0,3 masa benda 3 masa partikel 3 0,3 kali, nah jari-jarinya itu dia nggak diagonal kita ngitungnya, tapi kita hitung secara horizontal. Jadi jarak itu jari-jarinya sama kayak masa kedua, itu 0,4 kuadrat. Langsung kita hitung aja. Setelah kita hitung hasilnya jadi 0,016 buat yang ini 0,016 ditambah 0,048.
Setelah di total hasilnya jadi 0,064 kgm2. Tapi karena di hasilnya itu nggak ada yang 0, tinggal kita kali aja sama 10 pangkat min 2. kgm kuadrat. Next nomor 4. Sebuah partikel punya massa 0,25. Partikel tersebut semakin gerak orbital dan memiliki momen inersia 9,0 kali 10 pangkat min 2. Jari-jari lintasan partikel adalah cm. Ini tinggal kita pakai rumus inersia aja, terus tinggal kita cari pakai aljabar. Ini kan inersia itu massa kali jari-jari kuadrat. Nah, inersianya udah diketahuin 9 kali 10 pangkat min 2 sama dengan massanya 0,25 dikali R kuadrat. Nah, kita pindah aja 9 2 per 0,25 sama dengan R kuadrat. Ini kita hilangin aja lah, kita kasih akar bagi hilangin kuadratnya. Habis itu setelah kita hitung, itu tuh hasilnya jadi 0,6 meter, karena rumusnya itu pakai meter inersia. Sama dengan R, kita ubah dulu ke cm, seperti 60 cm R. Kita centang-centangin dulu 4. Centang juga 60. Terus nomor 5. Sebuah bola penjal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dengan cepat sudut masing-masing V dan omega. Energi total bagi tersebut adalah titik Joule. Buat cari energi kinetik total, lalu titik tengahnya lebih homogen. Berarti di sini dia jaraknya bakal 1 meter. Ini jari-jarinya nih ke titik sumbu putar. Jadi kalau kita tulis, dia itu bakal M sama dengan 4, L sama dengan 6, R sama dengan 1. Langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Tadi itu 1/12 M kali L kuadrat M kali 6 ditambah 4 kali 1 jari-jari. Langsung aja kita hitung, hasilnya itu 16 kg meter kuadrat. Lalu kita kerjain nomor 11 karena soalnya masih mirip kan nomor 7 tadi. Kurang lebih sama sih kayak sebelumnya. Langsung kita kerjain aja. Dimana rumusnya masih 1/12 M nya itu 4 kali panjangnya itu 6 kuadrat tambah 4 kali sama jari-jarinya 1 juga 1 kuadrat, dimana dia jawabannya bakal jadi 16 kgm kuadrat. Sebentar, coba lihat nomor 7. Kerjain. Ini kita pakai teorema sumbu sejajar, dimana inersianya itu salah. Inersia itu dia sama dengan inersia dari sumbunya ditambah M di kuadrat.
di mana inersia dari sumbu yang kayak begini tuh dia sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah m. Nah, d-nya dari mana? D-nya itu kita udah dikasih tahu ya, pakai ini 1/4. Kita terus saja 1/4 L kuadrat. Next, lalu kita hitung langsung. Nah, 1/4 L kuadrat ini kita hitung, setelah dikuadratin bakal jadi 1/16 L kuadrat. Jadi langsung kita hitung 12 ml kuadrat tambah 1/16 ml kuadrat sama dengan, kita jumlahin, hasilnya itu sama dengan 7/48 ml kuadrat. Next, nomor 7, batang AB homogen panjangnya 6 meter dan massa 4 kg diputar melalui sumbu putar yang terletak 2 meter dari ujung A terus pada AB. Inersia batang AB adalah, ini juga masih sama kayak nomor sebelumnya, nomor 6, dimana rumusnya itu inersia dikali sama massa sama jaraknya kuadrat ditambah sama massa dikali sama jarak lagi kuadrat. Nah, kita cari tahu. Masanya di sini 4 kilo, L-nya di sini 6 panjangnya. Lalu jari-jarinya itu 1 ya. Jadi ini tuh kalau kita gambarin batang AB homogen. Panjangnya 6. Massa 4 kilo diputar langsung putar letak 2M dari ujung A. Letak 2M. 2M. Lalu terus momen inersia batang AB adalah di bagian titik sini dia energi potensialnya itu ada, energi kinetik yang ada, sedangkan saat titik sini dia tuh energi kinetik yang ada tapi energi potensialnya nggak ada. Jadi itu bisa ditulis F sama dengan EK. Nah, energi potensial itu kan MGH. Energi kinetik itu setengah inersia kuadrat. Inersianya batang PQ yang 1,5. Inersia batang itu dia 1/3 ml kuadrat. Habis itu tingginya bukan tinggi tapi L. Panjangnya itu di 1,5. Ini kita kerjain dulu aja. Jadi inersianya kita masukin 1/3. Ini kita masukin 1/2, 1/3. Ini MG. Oh ya, jangan lupa ml kuadratnya. Ini kita coret kalau sama ada. Jadi tinggal GH 1/2, 1/3 L kuadrat. L-nya kita masukin. Ini kita kali dulu jadi 1/6. Habis itu gravitasinya itu 10, gravitas 10, tingginya kita pakai 0,75. Ini 1/6 jadinya 1/6. L-nya kita masukin itu tadi 1,5 kuadrat kuadrat. Dimana kalau dihitung hasilnya itu bakal jadi 4,721 sekian, yang bisa disingkat jadi 2/5. Nomor 14.
Salah. Nomor 14. Ini dia. Jika tanda plus untuk momen gaya berlawanan arah dengan jarum jam, hitunglah momen resultan terhadap polos oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang yang masih ingin diabaikan. Ini ada yang dia itu gayanya diagonal gini, kita bakal nyari yang sumbu lurusnya. Gini. Ini juga diagonal, kita bakal nyari sumbu lurusnya. Jadi buat nyari sumbu lurusnya itu tinggal kita gaya lalu kita pakai sin, lalu sesuai sin derajat dari soalnya, misalnya 53. Habis itu dikali ke porosnya, jarak ke porosnya kali 0,5. Jadi kita hitung dulu resultan gaya. Sama dengan 5 sin 53 kali 0,5 dikurang 10, karena 10 ini dia garis lurus jadi kita nggak usah pakai sin-sinan, nggak usah pakai sudut, jadi 10 kali 1 meter ke poros. Lalu resultan yang ini 4 sin 30 kali 1. Lalu kenapa ada yang minus ada yang plus? Penandanya tuh tadi di sini. Tanda plus untuk momen gaya berlawanan arah jarum jam. Ini berlawanan maka plus, ini searah maka minus. Min 6 nm. Setelah kita hitung-hitung. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui massa katrol 10 kg dan jadi 25 cm. Tentukan percepatan benda yang bermassa 5 kg. Percepatan benda. Jadi ini 10 kg massanya. Jadi ini katrol 10 kg massanya. Kemudian tentukan percepatan benda bermassa 5 kg, ini 5 kg. Jari-jari katrolnya 25. Kita pakai rumus percepatan itu berarti sama dengan massa kali gravitasi per massa kali massa benda kali massa katrol kali konstan. Ini massa benda. Kita masukin aja, berarti 5 kali gravitasi 10, massa benda 5 kali katrol 10, dan K-nya itu setengah. Setengah itu 50 per 10 sama dengan 5. Nomor 17. Pada sebuah katrol yang berjari-jari 10 cm, disangkutkan tali yang masanya diabaikan. Ujung-ujung tali diberi beban 6 kg dan 3 kg. Jika momen inersia katrol 0,06 kg/m², maka percepatan gerak beban adalah. Rumusnya sama kayak tadi, cuman ini kan ada dua massa ya. Kita gambar dulu aja soalnya. Sebuah katrol jari-jari 10.
Sambungkan tali yang masanya diabaikan. Ujung-ujung tali berarti gini, ujung-ujung tali. Sambungkan ujung beban 6 kilo dan 3 kilo. Ini 6 dan 3. Maka percepatan gerak beban adalah jika momen inersia katrol 0,06 I sama dengan 0, maka percepatan gerak beban adalah, kita tulis aja dulu. Pertama kita mesti nyari MK-nya dulu, dimana inersia itu kan dia dari sini aja sama dengan KMR ya, KMR kuadrat. Berarti buat nyari R kuadrat, buat nyari KM-nya itu R 0,06 ini dibagi sama R kuadratnya sama dengan yang dimana R kuadratnya itu tadi R10 kali 42, karena itu CM kita ubah jadi 0,1 kuadrat 0,1 kuadrat itu hasilnya jadi 6. MK-nya ada dapat tuh. Nah rumusnya itu dia menyuruh percepatan sama kayak tadi, cuman karena ada dua benda ada perbedaan dikit, kita kurangin aja benda yang berat sama benda yang ringan. M3 M2 kali G per M1 plus M2 plus massa katrol. Hasilnya itu dia bakal 60 kurang 30 kurang 6 tambah 3 tambah 6. Hasilnya bakal jadi 2 ms kuadrat. Wah ini penuh nih. Ini gimana ngecilinnya nih? Kita kecilin dulu nih karena ganggu. Pada sistem gambar di samping, MA sama dengan 5. Massa A ini 5, massa B ini 2, massa katrol ini 1. Katrol dianggap silinder pejal dengan inersia 1,5 ml kuadrat. Gravitasi 10, maka percepatan benda A dan B serta tegangan tali T1 dan T2 masing-masing adalah percepatan. Kita cari percepatan dulu. Ini percepatannya itu sama kayak rumus tadi, min MBG per M1 M2 MK. Kita masukin aja 50 20 per 5 tambah 2 tambah 1. Lalu hasilnya itu dia bakal jadi 4 meter second kuadrat. Itu buat percepatan benda masing-masing. Lalu tegangan tali kita nyarinya itu ini. Tegangan tali ini kan 5, ini 2. Otomatis ini lebih berat dan dia jatuh ke bawah. Yang berarti beban ini tuh lebih positif daripada kekuatan gaya tegangan talinya. Ini bakal jadi negatif. Lalu ini kan kebalikan, berarti gaya tegangan talinya itu lebih kuat, dia positif daripada ini, dia negatif. Nah jadi kita nyarinya itu dengan cara gaya dari beban A, berarti massa dia kali gravitasi, berarti itu 50
dikurang T1 sama dengan massa kali percepatan. Percepatan tadi berapa? 4, massanya 5, 20 berarti. Kita aljabar, T1 dapatlah 30. Nah ini sama kayak T2 nih, cuma T2 ada kebalikan tandanya. Jadi ini dia bakal minus 2 kali 10, 20, minus 20 tegangan talinya. T2 sama dengan gayanya 2 kali 4, 8. Kita aljabar, dapatlah keduanya sama dengan 28. Jawab 28. 4, 30, 28. Next nomor 19, massa benda A dan benda B dan roda katrol berongga C masing-masing adalah 7, 2, dan 1. Jika nilai G sama dengan maka tegangan tali 1 agar. Oke. Masanya ini 7, benda B itu 2, katrol itu 1. G itu berarti 10 tegangan tali. Ya, tegangan tali berarti kita butuh MA nih, akselerasinya kita butuh. Kita cari dulu akselerasinya. Akselerasinya itu DP yang di atas. Karena tapi yang jatuh itu kan cuman satu benda, berarti nyari ini aja. Jadi 2 kali 10 per masanya itu berarti 7 tambah 2 tambah 1. Berarti dia 20 per 10 sama dengan 2 akselerasinya. Lalu kita nyari tegangan talinya. Tegangan tali T1 karena jatuh ke bawah, berarti 2-nya plus T1-nya minus. Berarti kita tulisan aja 20 dikurang T1 sama dengan massa bendanya itu tadi berapa? 2 dikali akselerasi 2. Kita aljabarin, hasilnya P1 sama dengan 16. Next nomor 20. 11 setelah dihitung. Lanjut ke nomor 10. Kita masih ngitung inersia, tapi sekarang kita mulai pakai silinder, bola, pecel, dan lain-lain. Nomor 10. Suatu bagian silinder berongga. Nah, silinder berongga itu kalau udah inersia kayak gini kita pakai konstantannya. Silinder berongga itu dia konstantannya itu setengah M. Kita tulis dulu aja rumusnya. Inersia ini sama dengan setengah M. Rumusnya itu kita bakal pakai R1 tambah R2 kuadrat. Kenapa kayak gini? Karena kalau kita gambar suatu silinder berongga yang bermassa 8 kg memiliki diameter luar dan diameter dalam, dimana berarti gambar bakal jadi diameter dalam, diameter luar. Ini diameter luar, ini diameter dalam. Ini diameter luar 8 cm dan diameter dalam 6 cm. Di sini berarti bakal 6 kuadrat tambah diameter luarnya 8 kuadrat setengah, dimana masanya 8 kg. Coba aja jadi 4 kali 6. Kita jumlahin dulu. Oh iya, ini kan kita pakai jari-jari, tapi yang disebutin tadi diameter, kita bagi setengah dulu. Jadi ini bakal jadi 3 sama ini 4, dan ini hasilnya bakal jadi 9 tambah 16. Hasilnya bakal jadi 25 kali 4
kilogram cm. Next, nomor 12. Sebuah benda berotasi dengan momen inersia 2,5 kali 10 pangkat 3 kg meter kuadrat dengan kecepatan sudut awal 5 radian. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, maka besaran gaya yang harus dikerjakan adalah jatuh sudah yang kita ketahui. Inersia yang diketahui 2,5 kali 10 pangkat 3. Kita garis bawahi aja lah, ini inersia. Kecepatan sudut awal. Kecepatan sudut awal itu berarti WNO. Omega 0 sama dengan 5. Agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, berarti ini waktu nih. Benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second. Kalau agar benda itu berhenti, berarti kecepatan akhirnya itu bakal akhirnya jadi 0 dan waktunya dalam waktu 2,5 second. Maka besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah momen gaya ya. Momen gaya itu dia kayak gini simbolnya. Rumusnya itu dia inersia kali alfa. Tapi kita belum dapat nih alfanya kan. Kita cari lagi pakai rumus lain. Pakai rumus WT sama dengan WNO tambah alfa kali waktu. Ini kan kita tahu ini WT-nya 0, WNO-nya itu berapa? 5 tambah yang kita cari dikali sama waktunya 2,5. Ini kita bakal jabar, ketemulah hasilnya. Ini sama dengan 2. Udah kita masukkan aja. Inersia ada ketahuan 2,5 kali 10 pangkat 3 dikali sama 2. Hasilnya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 3. Next kita kerjain soal nomor 13. Ini juga masih sama, masih mirip soalnya. Masih berkaitan sama momen gaya. Kita lihat dulu nih yang kita ketahui, diameter 20. Kalau ini diameter berarti jari-jarinya 10. Berotasi dengan poros bola memiliki persamaan kecepatan sudut. Persamaan kecepatan sudut. Segini. Radius. Dengan T dalam second, jika masa bola, ini masanya, maka momen gaya yang bekerja pada bola adalah momen gaya. Lagi kita cari ini. Kita nyari momen gaya, kita butuh inersia kali inersia kita belum ada, alfa juga belum ada. Kita cari dulu. Inersia bola pejal itu dia rumusnya 2/5 mr kuadrat. Inersia bola pejal sama dengan 2/5 mr kuadrat. Tadi masa sama jari-jari udah kita ketahui, jari-jari 10, masa 4. 2/5 4 kali 10 kuadrat. Berarti ini 100. Ini kita saja, berarti ini 20. 8 kali 20. Ini jadinya 100. Jadi 160. Salah. Koreksi. Karena itu dalam bentuk sentimeter, kita ubah dulu ke meter. 10 cm diubah ke meter.
jadi 0,1 kuadrat, dimana hasilnya itu kalau kita hitung-hitung jadi 1,6 kali 10 pangkat 2. Itu inersianya. Alfanya kita belum ketahuin, kita hitung dulu. Oke. Jadi kalau kita hitung kan rumusnya ini sama dengan 10 tambah 2 jadi kan rumusnya tuh WT sama dengan W0 tambah alfa kali T. Ada perhatian. Berarti ini tuh dia jadi W0 nya, ini T nya nih alfanya. Berarti alfanya itu 25 nih, kita ketahui. Udah kita masukin aja. 1,6 kali 10 pangkat min 2 dikali sama 25. Hasilnya itu bakal jadi 0,4. Ada jawabannya. Next. Nomor 15. Bola perjal terbuat dari besi menggelinding pada lantai datar dengan laju 15 meter per second. Massa bola 2 kg dan berimeter 40 cm. Apakah energi kinetik total bola? Jari-jarinya berarti 20, 0,2. Itu massanya itu 2. Menggelinding pada lantai datar dengan laju 15 meter. Berarti kecepatan 15. Kita cari energi kinetik total bola. Nah, energi kinetik total itu rumusnya dia setengah mv kuadrat 1 tambah konstanta, dimana konstantanya itu konstanta bola pejal itu dia 2/5. Kita masukin aja. Setengah M nya itu 2, V nya 15, 1 tambah konstantanya 2/5. Ini nggak pakai. Baru kita coret-coret aja. Ini hasilnya bakal jadi 7/5 kali 15 kali 1. Jadi setelah kita hitung-hitung dikali itu hasilnya bakal jadi, oh ya jangan lupa ini kuadrat, hasilnya bakal jadi 315 Joule. 16. Perhatikan kan, kita skip dulu ke nomor 26 yang mirip-mirip dulu. 26. Sebuah silinder pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan cepat sudut transformasi V dan omega. Energi kinetik total silinder pejal tersebut adalah sebuah silinder pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan cepat sudut transformasi V dan omega. Energi kinetik total silinder pejal tersebut adalah energi kinetik total. Kita tulis dulu dah rumusnya. Energi kinetik total itu rumusnya sebelumnya kita juga pernah pakai mv kuadrat tambah setengah per setengah mr kuadrat. Enggak, dari awal dulu banget dah. Masih itu kan setengah inersia kali mega kuadrat, mana inersianya itu setengah mr kuadrat dikali
omeganya itu juga dia V per R kuadrat, jadi ini coret kuadrat, jadi dia tuh bakal jadi setengah MV kuadrat ditambah setengah kali setengah MV kuadrat, apa jadi 1/4 MV kuadrat. Kalau kita hitung hasilnya jadi 3/4 MV kuadrat. Silinder pejal itu dia inersianya itu dia setengah mr kuadrat, makanya saya pakai setengah mr kuadrat. Hasilnya ya 3/4 mr kuadrat. Next nomor 29. Batang PQ panjangnya 1,5 m dan homogen dapat berputar dengan poros P. Kalau batang semula vertikal kemudian jatuh dengan poros tetap di P, tentukan kecepatan sudutnya saat mengenai lantai. Ya ini kita bisa gambar begini. Sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi kecepatan linear depan sudut masing-masing V dan omega. Energi total bola pejal tersebut adalah titik Q. Kita nyari energi kinetik total. Energi kinetik total itu K T sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik rotasi itu rumusnya trans setengah mv kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi setengah inersia setengah inersia omega kuadrat. Oke, apa yang kita ketahui masing-masing V? Oke, ini kita langsung hitung aja. Nah, ini kan dikasih tahui dia itu bola pejal. Nah, dimana bola pejal itu inersianya itu dia, oh ya, ini kecepatan sudut ya. Bola pejal itu inersianya 2/5 mr kuadrat. Jadi kita tulis saja setengah 2/5 mr kuadrat kecepatan sudut kuadrat. Dan kecepatan sudut itu dia rumusnya kecepatan sudut itu dia rumusnya V per R, dan karena dia kuadrat jadi kuadrat juga V per R kuadrat. Ini kan sama nih, ada R kuadrat, kita coret aja, jadi setengah kali 2/5 kali M kali V. Setengah kali 2/5 jadi 1/5, terus aja langsung jadi 1/5 M V kuadrat. Itu buat energi kinetik rotasinya. Lalu tinggal kita tambah aja ke energi translasinya. Yang mana nih berarti bakal energi kinetik total sama dengan setengah mv kuadrat 1/5 mv kuadrat ditambah energi kinetik translasinya setengah mv kuadrat juga. Kita tambah dulu, kita totalin. Jadi dia itu hasilnya bakal jadi 7/10 mv kuadrat. Nah, di sini hasilnya ada C. Bukan, itu 6. Di sini hasilnya adalah C. Next nomor 6. Kayaknya kita bakal bahas bagian yang lebih ke inersianya dulu. Jadi nomor 8 dulu. Rumusnya sama kayak nomor 1, 2, 3, 4 tadi. 1
inersia itu M1 kali R1 kuadrat, M2 kali R2 kuadrat, dan seterusnya. Langsung aja. Tiga buah masanya 3 gram, 2 gram, dan 1 gram dapat tanggal dua ujung kerangka, masanya diabaikan. Sistem letak pada bidang X, Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y ini, maka inersia sistem adalah I sama dengan, ini kita anggap nggak ada karena di titik Y. Kita pakai ini sama ini kita anggap massa 1, massa 2. Jadi 1 gram. Karena ini minta jawabannya dalam gram cm juga, jadi kita nggak usah ganti. Jadi 1 kali 2 cm kuadrat ditambah 3 kali 1 kuadrat. 4 tambah 3 GR gram cm kuadrat. Ya. Itu nomor 6. Sebuah batang yang panjangnya L dan masanya M diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 4 L dari satu ujungnya. Moment inersia batang adalah, sebentar, ini kita pindahin dulu, agak mengganggu. Nomor 6. Nomor 120. Dua benda masing-masing bermassa M1 16, M2 16, sama aja berarti. Aduh, di sini 16 sama 16. Dihubungkan dengan tali melalui katrol pejal yang massanya 16 kg. Katrol 16 kg. Jika permukaan bidang miring licin, maka percepatan benda M1 dan M2 adalah Oke. Kayak rumus biasa, akselerasi berarti gaya dari M2 karena dia itu jatuh ke bawah dikurang M1 sin 30 karena dia itu miring. Jadi gaya itu berarti kan masanya dikali gravitasi, berarti M2 itu 160 kurang 160 sin 30 per jumlah massa benda sama katrolnya. 16 tambah 16 tambah 16 setengah. Jadi itu hasilnya tuh setelah dihitung-hitung jadi 80 per 40 sama dengan 2 M per S kuadrat. Nah, nemu nih jawabannya. Next, nomor 27, kita masih main bola-bolaan. Sebuah silinder pejal bermassa M menggelinding dari puncak ke bidang miring. Mempunyai ketinggian H, sudut bidang miring terhadap bidang datar 30. Bidang miring tersebut kasar, jadi silinder sama dengan R dan momennya setengah M kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 silinder. Jadi puncak sebuah bidang miring menggelinding dari puncak. Berarti ginilah, silinder pejal bermassa M. Ketinggian H. Sudut bidang miringnya 30. Kita hitung percepatan gravitasi. Percepatan pusat massa silinder. Jadi percepatan pusatnya itu rumusnya dia tuh karena dia itu menggelinding dan dia itu di bidang miring. Jadi rumusnya itu bakal mg sin theta. Mg sin udah gue tulis. Jadi masanya M kali 10 kali sin 30 per masanya ditambah setengah dengan 5M per 3 per 2M sama dengan 10 per 3M. Berarti itu sama dengan 3,3.
m per second kuadrat. Next, nomor 28. Sebuah bola pejal bermassa M dan jari-jari R melinding menuruni sebuah bidang miring dengan sudut theta terhadap arah mendatar. Kecepatan bola adalah titik-titik m per second kuadrat. Kita gambar lagi. Bola pejal bermassa M melinding menuruni sebuah bidang miring. Sama ya tipe soalnya. Itu jatuh nurunin dengan sudut theta. Sini diketahui jari-jarinya R. Percepatan bola adalah titik-titik. Kita cari percepatan bolanya. Berarti dia itu M sin theta lagi, cuman ini M kali 10 kali sin theta per massa bendanya M ditambah massa tambah 25 dan K. Bola pejal berarti itu 2/5, berarti M tambah 2/5 sama dengan oke, 10 M sin theta per M standar. Ini kan 1 M tambah 2/5 M, jadi 7/5 M. Ini kita ganti jadi G aja, gravitasi. 7/5 M. Jadi kayak M-nya kita bisa coret. Bukan gitu. Ini jadi 7/5, jadi M kali G kali sin theta per 7/5 M sama M saya coret, jadi 5/7 G sama dengan 5/7 G sin theta. Next, nomor 28 udah kelar. Sekarang nomor 24. Ini tadi udah kita bikin. 4. Suatu momen gaya 1 Nm dikerjakan pada sebuah roda yang mula-mula jari-jari 50 cm setelah menghitung inersia 0,5. Besar momentum sudut roda setelah 2 second adalah, kita cari momentum sudut. Ya kita tulislah L ya, momentum sudut inersia omega. Inersianya kita belum inersia kita udah tahu, tapi omeganya kita belum. Kita cari dulu. Diketahui momen gaya 1. Benda mula-mula diam berarti 0. Jari-jari 50 cm berarti 0,5. Inersia 0,5. Waktu 2. Kita cari alfa dulu. Jadi kita buat nyari omega ini, kita bakal pakai rumus WT sama dengan W0 plus 4. Tapi ininya belum diketahui, jadi kita pakai momen gayanya dulu sama dengan inersia kali alfa, yang dimana itu berarti inersianya itu 1/0,5 sama dengan 2. Ini kita masukin aja, ininya 0 tambah 2 kali 2 sama dengan 4. Udah, ini kita masukin deh. Jadi ini 0,5
dikali sama 4 sama dengan 2. Iya. Terakhir nomor 25. Seorang penari balet memiliki momen inersia 40 kg/meter. Ini kita kecilin dulu dah. Oke, lanjut. Nomor 25. Seorang penari balet memiliki inersia 4 lah pokoknya, dan mulai berputar pada kelajuan 1,8 putaran ketika dua terentang. Kemudian pas serangannya merapat, inersianya 1,2, maka kelajuan sudutnya titik. Di sini diketahui inersia sama kelajuan putaran. Kelajuan putaran itu radian, berarti dia itu omega. Dan rumusnya itu jadi ada I1, inersia 1, inersia 2, kedua. Ini yang dekat. Sama 1,2, ini sama dengan 1,8, ini sama dengan 4. Ini kita pakai aja. Ini yang 1 sama dengan yang 2. Jadi di saat 4 kali 1,8 sama dengan I inersia dikali kita coba inersia kedua itu 1,2 dikali sama W2 nya berapa. Ya udah, ini tinggal kita pendek aja. Jadi W2 itu sama dengan 7,2 4 kali 1,8 1,2 dari sini sama dengan 6 putaran. Selesai pembahasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.